TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Dari BPKN Republik Indonesia, memang kami sedang melakukan penelitian terhadap kasus-kasus asuransi yang nanti akan kita rekomendasikan ke Pak Presiden kan gitu. Karena ini menyangkut masalah yang sangat pandemik, artinya asuransi ini menjadi terstruktur, masif dan sistemik, sehingga kita perlu kajian yang mendalam terkait dengan penyelesaiannya terutama kan gitu. Karena memang terutama yang asuransi yang swasta ini memang sangat berbahaya kan gitu kalau nggak kita kawal bersama. Kami dari pemerintah terus akan mendorong mengawal konsumen supaya ada penyelesaian lebih cepat, karena kabar-kabarnya ini kan kita belum jelas semua. Tadi perdebatan di sidang tadi belum kita temukan titik temu yang mendekatkan pada penyelesaian dan kepastian hukum, terutama itu yang kita kawal kan. KTK dan hari ini kita akan rekomendasi ke Presiden kan gitu, biar menjadi perhatian Presiden, karena tugas saya harus memberikan rekomendasi terkait dengan ini supaya nanti penyelesaiannya bisa simultan antar kementerian, karena ini ada urusannya dengan OJK, ada urusannya dengan PPATK, ada urusannya dengan ini kan juga mestinya harus ada lembaga penjamin simpanan asuransi polis kan gitu, karena kalau perbankan punya itu kita harus dorong itu supaya nanti ada persoalan-persoalan ini ada yang jamin. Ini siapa yang jamin kan gitu ketika seperti itu. BPSK itu adalah satu wadah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kenapa sampai para nasabah datang ke sini? Karena dari pihak pelaku usaha ya, PT Adisarana Wana Arta Life itu tertutup. Tidak mau mediasi, tidak mau diskusi. Jadi bola liar itu lari kemana-mana. Nah, kami sudah tidak tertampung aspirasi kami. Kami mencoba mencari solusi di BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ya, kita harapkan kita ada titik temu. Pihak Wana Arta bersedia memenuhi kewajibannya para nasabah yang sudah lebih dari 1 tahun. Ya, saya ini nasabah. Saya masuk 2 polis ya, bulan Februari 2020, di mana kasus tersebut sudah ada pemblokiran di bulan Januari. Saya setor uangnya ke virtual account BCA 2 polis tersebut. Loh, kok diterima ya? Berarti uang saya itu tidak termasuk yang diblokir dong. Uang blokirannya aja tanggal bulan Januari, kok yang bulan Februari duit saya diterima. Betul nggak? Kemana uang saya? Balikin aja. Dan kalau memang niat baik, kalau dalam status hukum masih ada proses, jangan terima nasabah lah. Betul nggak? Iya kan? Jangan nanti uang nasabah baru dipakai buat bayar bunga-bunga atau manfaat nasabah lama. Itu namanya sistem Ponzi. Gali lobang, tutup lobang. Ya, betul nggak? Jadi kayak cuman minta uang saya itu kemana ya? Saya. Begitu boleh nggak kita bilang suatu penipuan? Nah, itu yang bisa menentukan penipuan apa enggak bukan kita, ya kan? Ya kan? Nanti biar proses yang menentukan dia menipu atau tidak. Cuman saya orang awam. Ya, disita itu akhir Januari. Saya masukin polis Februari dan pakai virtual account. Virtual account itu apakah termasuk yang disita? Sedangkan yang disita itu adalah SRE, sub rekening efek. Kita jadi bingung, duit saya kemana ya? Ya kan? Kemana duit saya ya? Buat hari tua ini, bukan hasil korupsi loh. Uang saya ya hasil kerja, jerih payah buat hari tua. Ya kan? Masalah jumlah itu relatif. Ya, jangan bicara besar kecil. Ya kan? Tidak akan bisa ada besar kalau tidak dimulai dengan yang kecil. Ya kan? Betul nggak? Ya, kesian para korban ini. Ada yang suaminya meninggal, ada nasabah yang sudah meninggal, ada yang sakit juga tidak di cover. Kasian. Kasian. Kami mau lari kemana lagi kalau bukan diselesaikan mediasi? Silakan Pak, dilanjut Pak. Kita juga minta negara hadir. Misalnya OJK, jangan cuma kasih stempel. Kalau ada begini harus ikut turun. Bantu kita nasabah. Kita diminta untuk invest dalam negeri. Ternyata kalau ada begini, OJK diam saja. Terus kita harus kemana? Yang bayar OJK kita juga. Kita.
Tadi kita udah sampaikan di dalam persidangan, semuanya udah kita sampaikan di sana. Jadi nanti dengan koordinator masing-masing dengan Pak Yohanes nanti minta di update-nya ya. Dan kalau dari Wanaarta sendiri sudah beritikat baik gitu. Sepatah dua patah sampai etikat baik, Pak. Ya, konkretnya bagaimana Pak? Kasih harapan kita lah. Kita orang tua semua nih, Baik, Pak. jadi begini tadi dari nasabah udah menyampaikan keluhan-keluhannya, udah menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan proses penyelesaian dari Wanaarta, dan itu nanti kita akan sampaikan kepada Wanaarta bagaimana langkah-langkah dan skemanya terkait dengan proses penyelesaian ini gitu. Itu aja sih tadi yang disampaikan. Nanti sidang lagi tanggal 17 Mei. Bayarnya kapan, Pak? Kepastiannya kalau kepastian saya tidak bisa menginformasikan itu ya, karena kita juga belum tahu gitu. Itu aja sih. Disita di Jagung betul Pak? Status gimana Pak? Status sitanya Pak? Tolong jangan dulu. Kalau status sitanya kan sekarang sudah jelas, itu di putusan Beni Cokro itu kan sudah tersita itu di situ. Jadi posisinya statusnya di situ. Oke, berapa nilai yang sita sekarang Pak? Outstandingnya berapa? Nah, itu sebenarnya sudah ada di putusannya Beni Cokro itu. Berapa Pak? Ada di situ coba. Kita juga sama-sama tahu Pak. Enggak, Jadi maksudnya enak juga Pak. kita udah sampaikan, semuanya sudah ditahu dari Pak Lupita juga udah disampaikan itu. Dari Pak Lupita udah disampaikan sekitar 2, berapa gitu. 2, berapa kira-kira Pak? Ya. Ya, jadi konkretnya tawaran yang tadi diajukan di itu apa? Dari pihak Wanaarta apa yang ditawarkan kepada nasabah untuk menyelesaikan hal ini? Kita belum ada skema untuk penyelesaian proses skemanya itu, baru kita akan koordinasikan dengan Wanaarta. Baru dia akan diputuskan dengan Wanaarta. Lah Bapak datang ke sini bukan mengatasnamakan Wanaarta. Lalu apa sanggupnya dari Wanaarta untuk sini bernegosiasi dengan nasabah apa? Kita sudah sampaikan di sini bahwa Wanaarta sudah melakukan upaya-upaya hukum untuk proses pembebasan super rekening yang disita gitu. Oke, masalah hukum itu satu persoalan lain Pak. Tapi di sini kan ada nasabah yang memang mereka harus dipenuhi haknya. Ya, solusinya itu nanti kita sampaikan ke Wanaarta, apa skemanya dari Wanaarta nanti kita sampaikan dalam persidangan selanjutnya. Jangan mau skema Pak, itu duit kita uang kontak semua ke Wanaarta. Skema apa lagi? Udah setahun Pak. Anak kita mau sekolah loh. Kalau saya boleh tanya, Bapak bukan yang dulu ketemu di kantor Wanaarta kan, Pak? Iya. Yang Bapak bilang pengacara PP, nggak taunya Bapak pengacara WOL. Gimana Pak? Terus kelanjutannya kapan lagi Pak? Nama Bapak siapa? Nama Bapak? Pak, izin Pak. Izin Pak. Nama Bapak Pak. Ya. Izin Pak. Nama Bapak siapa Pak? Kami dari media resmi Pak. Saya dari kota. Ya, tadi udah saya sampaikan. Ya, nama saya siapa? Nama Bapak siapa? Kasmudi. Siapa? Kasmudi. Kasmudi dari kantor hukum Win Asosiat. Win Associate. Ada kartu namanya bisa Pak? Ya, ada ketinggalan. Ini buat besok ke depannya agar hubungannya lebih baik Pak. Maksudnya kita bisa berkontak. Sementara itu dulu ya. Nama lengkapnya siapa Pak? Pak, Sementara itu. Pak nama lengkapnya siapa? Kasmudi, Pak. Kasmudi sebagai Kuasa hukumnya Wanaarta. kuasa hukum dari Wanaarta. Mohon izin. Sedangkan yang normal 120, ini untuk Warna Arta. Jadi nggak mungkin Warna Arta ini gagal bayar. Jadi banyak uangnya. Jadi jangan takut, itu kata agent dan SSD. Tapi kenyataannya mereka begitu diblokir cuma bayar 1 bulan setengah udah nggak bisa bayar kami. Nah itu di mana tanggung jawab sebagai OJK? Itu OJK mendapatkan uang dari kami, uang kami yang dibayarkan ke OJK gitu loh. Jadi harus bela nasabah ini. Kalau OJK tidak bisa membereskan permasalahan ini, terima uang kami apa enak? Kami sih sudah antipati dengan OJK, dengan cara OJK tidak bekerja dengan baik, tidak bisa. Kami sudah mempercayakan karena ada simbol OJK-nya dan juga RBC-nya yang cukup tinggi. Tapi ternyata bagaimana keadaan seperti ini? Gitu loh, OJK tidak mau bertanggung jawab. Seolah-olah diem saja sudah 14 bulan setengah didiamkan. Tentu sesuai undang-undang kan memang ada, tetapi bahwa ini kan mediasi sifatnya kan gitu. Nah tentu upaya-upaya semuanya untuk menekan bagaimana asuransi ini bisa cepat melakukan pemulihan terhadap kepastian hukum dan bagaimana hak konsumen tetap terlindungi kan gitu. Tidak hanya janji-janji yang muncul di media itu yang sedang kita teliti terus, karena ya lagi-lagi
kemarin misalnya Jiwasraya juga sudah kita hadirkan semua Pak secara nasional dan mereka menunggu pencairan. Pasti kan gitu. Restrukturisasi tolong di stop dulu, jangan menjadi isu kan gitu. Ini juga sama, hari ini harus ada kepastian dari pelaku usaha terutama Dirut dan Komut Wana Arta supaya hadir ke kami menjadi penjelasan dan nanti kita share kepada BPSK kan gitu kan. BPSK peradilannya kita yang melakukan akselerasi secara nasional tingkat tinggi kan gitu supaya ada penyelesaian, karena ini kan yang datang paling pengacara, nanti pengacara bisa berputar-putar lagi kan gitu. Kalau A1 misalnya yang datang itu Dirutnya dan bisa memberikan kepastian hukum, dia bisa memberikan dengan jujur misalnya, itu yang diharapkan oleh teman-teman konsumen kan gitu Pak. Itu saya kira yang paling terpenting. Nah ini lagi penyidikan dari BPSK dan kita akan mendorong lebih cepat juga, makanya kami hadir di sini untuk melihat persoalan yang sangat pandemik ini kan gitu. Tidak hanya Wana Arta tapi yang lain banyak sekali kan yang kita tangani, tapi Wana Arta ini swasta sebagai case karena memang agak sulit biasanya swasta kan gitu, karena tentu kita akan mendorong menjadi lembaga penjamin polis. Ini yang penting dari kita supaya ada kepastian. Kalau perbankan enak lah ya, ada penjamin perbankan, tapi LPS. Nah kita ini belum ada, makanya saya dorong ke Pak Presiden, saya rekomendasi untuk bikin lembaga penjamin polis supaya ketika orang berasuransi tenang gitu loh, nggak seperti ini, kacau semua kan gitu. Alasan pandemi, ya seperti inilah kondisinya kan gitu, parah semua kan gitu. Saya bilang sudah lampu merah dan sangat bahaya kan gitu, nggak ada penyelesaian bersama. Ini harus semua para pihak, nggak boleh ini, terutama PPATK Pak, karena kalau swasta ini aliran dana itu kemana kan gitu, apakah ke pribadi, itu bisa kita blokir, bisa kita stop misalnya, supaya ya hak konsumen harus terpulihkan dulu, minimal yang mengadu harus terpulihkan kan gitu, parsial dulu, nggak mungkin semuanya kan gitu. Yang di ujung-ujung Papua sana kan agak susah, tetapi yang minimal yang berproses di peradilan, putusan peradilan itu juga bisa mengikat kan. Gitu. Hasil keringat kami selama kami masih muda. Balikin uang kita. Hasil keringat kita. Kami sampai kemana-mana. Jangan dia aja. Iya, dia lagi. Tolong, saat kami pun pergi ke warga Juga hadir. Saya ini nggak tahu permasalahannya apa. Kami yang tahu adalah kami taruh uang kami di Wana Arta, titik. Masalah Anda dengan pemerintah, dengan mana, bodoh amat, kami nggak tahu. Pokoknya kami tahu, kami invest di sini, kembaliin hak kami, bayar kewajiban Anda. Udah gitu aja. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan sembunyi. Kami datang dikunciin, digembokin, dikasih satpam. Buat apa kayak gitu? Itu nggak gentle. Yang ada cari solusi bareng-bareng. Nih begini nih kendala kami nih. Nih Bapak Ibu maunya gimana gitu loh. Saya semua di sini, kami semua nih butuh kepastian. Uang kami semua di sini gitu loh. Mau sampai kapan? Mau sampai nih ganti presiden, ganti lagi tuh siapa lagi. Habis itu janji-janji lagi. Yang ada nih yang udah senior udah ya bye-bye gitu loh. Kami ini yang masih muda, cepet tua nih yang ada nih. Uban saya udah lihat nih. Ya, jangan cari alasan mulu, cari solusi bareng-bareng yuk. Kita selesaiin. Gitu ya. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Kalau cari solusi bareng-bareng pasti ketemu. Nggak usah bohong-bohong sama kita. Tiket baik, keluar. Jangan ngumpet. Coba pergi mana jalan keluarnya. Tolong ya, jangan sembunyi di balik Sita. Sita berapa T sih? Kok ngaku semuanya? Jangan mencari alasan. Itu uang kami balikin, cukup. Saya nasabah adalah korban dari Wana Arta. Berkat Wana Arta ini, kami semua sudah usia pensiun semua ini, bisa dilihat. Karena Wana Arta kami jadi sengsara dan hidup kami jadi terkatung-katung. Keuangan kami pun tidak menentu. Nah, kami sudah sana sini morat-marit, hutang sana hutang sini. Tapi Wana Arta sudah mencapai 4 bulan setengah tidak membayar kepada kami. 1% pun tidak membayar kami. Bener apa tidak itu? Lebih 1 tahun. Ya 14 bulan, lebih dari 1 tahun. 14 bulan setengah ya. Jadi kami menuntut hak kami untuk segera dibayarkan. Dari manajemen untuk bisa hadir bertemu dengan kami sebagai nasabah ini, penjelasan dan kapan skema untuk pembayarannya. Dan kalau bisa mereka harus bisa menyelesaikan, bukan karena mereka tidak punya uang. Dan sini ada buktinya kalau uang
di tahun kemarin itu yang disita sebagian sudah dilepas. Nah, yang saya dapat info itu benar. Kita punya bukti, ya, bisa dibuktikan. Di mana tanggung jawab kalian sebagai Warna Arta tidak membayar kepada kami. Kami akan marah besar dan kami juga hidup kami menjadi susah seperti ini. Nah, mereka apakah tidak punya hati nurani sama sekali kepada kami? Kami percayakan kepada mereka yang sudah 46 tahun beroperasi di asuransi seperti ini. Nah, sedangkan uang kami ini tidak dibayarkan sama sekali. Apakah mereka tidak memikirkan kami-kami ini yang sudah usia yang lansia ini, yang sudah tidak berproduksi lagi? Jadi kami mohon untuk mereka segera membereskan permasalahan uang-uang kami di Warna Arta, segera dibayarkan. Betul. Karena kami sudah nggak tahan untuk hidup ini, udah makin sulit, belum lagi COVID. Ini mereka ini, kita ini semua kalang kabut dan juga sudah banyak korban yang meninggal, yang sakit autoimun, Ibu Jung. Belum dibayar. Ya, itu yang meninggal pun belum dibayar. Nah, kami ini mau dijadikan korban lagi kah untuk kedepannya? Nah, sadar ya, saya mohon untuk ini bukan hasil korupsi, itu urusan Anda. Kalau Anda itu menggoreng saham ke Jiwasraya, kita nggak mau tahu. Kita taunya itu kita titipkan uang kita di Warna Arta. Bukan kita taruh di pemerintahan, bukan hasil korupsi. Jadi kami mohon segeralah membayar kami. Kalau tidak membayar kalau tidak segera kembalikan uang kami. Kalau tidak mengembalikan uang kami akan tuntut sampai habis kemanapun, sampai titik darah penghabisan. Kami akan tuntut sampai kemanapun, akan kena jeratan buat mereka. Ya? Ada label OJK. OJK jangan bersembunyi. Sekarang kita nih konsumen udah semua udah kesusahan. OJK harus turun tangan menangani masalah ini. Ya, cukup. Siapa lagi?